Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Stella Gustirani dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan kali ini kita kedatangan Dr. Nazli Mahdina Nasution, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, Subspesialis Anak Remaja Konsultan. Udah lama ya dok ya, nggak main ke podcast kita? Ya, cukup lama ya dok ya. Udah. Jadi kita bakal ngebahas nih tentang mengenai anak nih dokter ya, sesuai dengan konsultannya dokter juga. Dan pastinya nih para ibu, orang tua pasti demen nih dengar tentang anak yang tantrum nih dokter ya. Oke, boleh ya dokter? Boleh dokter Sela. Oke dokter, tadi kita udah ngomong ya, mau ngomongin tentang anakku tantrum, gimana nih dok gitu. Jadi mungkin tantrum sering ya dokter ya disebut sama orang tua, anakku lagi tantrum nih, anakku tantrum gimana dong. Jadi boleh nggak dok cerita sedikit sebagai pembukaan nih, tantrum itu sebenarnya apa sih? Kemudian normal nggak sebenarnya pada anak gitu? Oh iya, baik. Terima kasih dokter Sela. Jadi memang tantrum itu sebenarnya adalah perilaku anak akibat adanya luapan emosi ataupun ledakan amarah yang dirasakan anak akibat perasaan frustasinya dia. Jadi memang pada fase-fase tertentu ini masih normal. Jadi memang biasanya tantrum ini tuh sering muncul pada usia-usia sekitar 1 atau 2 sampai 4 tahun. Makanya nanti kadang-kadang di Google atau di mana kita sering lihat kayak ada The Terrible Two gitu ya. Karena memang sering muncul pada usia 2 tahun ini. Jadi memang biasanya tantrum itu kan berupa nangis berlebihan, berteriak, guling. Makanya kadang-kadang biasanya orang tua jadi panik, bingung, bener dokter. Jadi kalau terjadi pada anak-anak di atas 4 tahun tuh masih bisa nggak dok kejadiannya dok? Kejadian ini masih bisa, tapi kalau kita bilang itu sudah tidak sesuai perkembangannya lagi. Jadi seperti tadi kan tantrum itu seringnya pada usia yang sekitar 2 sampai 4 tahun. Karena pada saat itu anak tuh lagi mengembangkan sense of self-nya. Jadi lagi mengembangkan otonomi dirinya, makanya dia terkesan jadinya pengen semuanya, pengen dieksplor, terus nanti tiba-tiba bingung, frustasi, marah, menangis, seperti bentuk itu. Marah, stresnya itu ke tantrum itu tadi gitu dokter ya. Benar. Oke, jadi sebenarnya penyebab umum dari tantrum tadi dokter udah bilang ya. Ada nggak faktor lain seperti faktor fisik misalnya atau faktor memang khusus faktor emosional seperti yang dokter sampaikan tadi? Jadi memang tantrum ini kan tadi salah satunya akibat frustasi. Penyebabnya itu banyak ya. Penyebab membuat dia frustasi bisa karena dia bosan, dia lapar, badannya capek, badannya lelah, itu semua bisa memicu untuk timbulnya tantrum. Atau kadang-kadang pada anak-anak dengan gangguan, dia mungkin ada gangguan fisik. Atau mungkin anak-anak yang belum bisa berkomunikasi, kan dia kesulitan tuh untuk menyampaikan. Nah, itu bisa menyebabkan tantrum tadi itu juga. Makanya tadi umur usia 2 sampai 4 tahun yang memang belum bisa komunikasi dengan lancar gitu ya dokter ya. Jadi kalau misalnya tadi kan dokter bilang berhubungan dengan emosionalnya. Jadi itu kan penting untuk perkembangannya ya dokter ya, perkembangan emosionalnya nih dokter. Jadi kan dia itu sebenarnya lagi mempelajari ya. Tadi kan sense of self ya. Dia lagi mempelajari dirinya. Jadi ketika dia frustasi, dia marah seperti itu. Nah, sebenarnya dia masih kebingungan, dia bingung dengan dirinya, dia masih belajar. Kan awalnya tuh anak-anak di bawah usia itu kan dia itu kayak bersatu dengan ibunya. Pada saat usia 2 tahun, oh ternyata aku berbeda, aku tuh bukan satu kesatuan dengan ibu. Nah, itu yang mulai memicu tuh frustasinya. Kadang-kadang kok kayaknya aku nggak bisa, awalnya bisa tapi kok enggak. Nah, itu yang kadang-kadang membuat anak frustasi. Nah, frustasi tadi itu banyak ya, bosan lah, fisiknya lah, capek, lelah, sakit. Nah, itu bisa memicu untuk terjadinya tantrum ini. Jadi tadi dokter sempat sampaikan ya, perubahan dari yang dia merasa satu, kemudian dia ternyata berbeda, itu kan perubahan besar ya dok ya. Jadi wajar sekali anak-anak tuh nggak bisa mengekspresikan, akhirnya tantrum. Iya gitu. Tapi kalau kasusnya untuk anak yang lebih dewasa, lebih besar ini gimana dok? Berarti apakah ada dia tidak mengalami perkembangan yang baik atau gimana dok? Nah, jadi biasanya tantrum ini tadi tuh yang normal itu sesuai usia tadi yang kurang lebih 2 sampai 4 tahun. Namun hal itu bisa terus berlangsung apabila jangan-jangan nih sebenarnya si anak memiliki masalah kesehatan sendiri. Jangan-jangan dia ada gangguan neurodevelopmental, jangan-jangan dia ada masalah kesehatan mentalnya tadi. Nah, itu yang perlu kita lihat.
Jadi misalkan nih pada anak-anak yang lebih gede mungkin ya, kadang-kadang ada kesulitan akademik atau apa dia tantrum. Jangan-jangan sebenarnya si anak ini memiliki masalah, mungkin dia ada disabilitas intelektual atau apa yang ketika dia nggak bisa dia frustasi dia marah. Karena memang tantrum itu biasanya meningkatnya usia itu mulai berkurang. Nah, kalau misalkan belum berkurang, mungkin kita boleh lihat banyak faktor sih. Jadi bisa secara biopsikososial, ada faktor biologis ya, atau psikososialnya. Oke. Jadi yang perlu di-highlight dulu nih dokter bahwa normal di usia sekian dan ketika semakin beranjak besar kalau tantrumnya tidak berkurang bisa jadi tanda. Gitu ya dok ya. Benar juga. Dan sebenarnya pada usia 2-4 tahun itu pun apabila terus menerus dan lebih dari 10-15 menit dan terus menerus itu juga bisa jadi abnormal. Jangan-jangan ada sesuatu nih dari si anak ini. Iya, jadi ini himbauan apa ya? Kita ngangkat tema tantrum ini, pertama memang jangan panik, tapi juga kita tahu tanda-tandanya gitu dok ya, yang memang perlu diwaspadai itu yang seperti apa. Jadi untuk orang tua dok, mungkin untuk yang tantrum normal, masih dalam normal dulu nih dokter, gimana sih cara menangani anak yang sedang tantrum gitu? Cara yang benar menurut psikiater, dalam sisi pandang psikiater nih dokter. Ya, seperti tadi kita bilang kan, tantrum ini adalah cara dia meluapkan emosinya. Benar. Nah, sebenarnya merasakan emosi seperti marah, sedih itu sama sih seperti kita merasa seneng. Jadi yang pertama kita jangan potong nih, kita nggak boleh marah. Jadi pertama biarkan anak itu untuk melepaskan emosinya dulu. Nah, jadi memang pada saat anak tantrum kita mau apapun nggak bisa. Jadi kita beri ruang untuk anak, biarkan dia melepaskan emosinya, tapi kita tetap pastikan kondisinya aman. Jadi pada saat dia tantrum kita berikan ruang untuk dia marah, berteriak misalkan ya, tapi dalam kondisi yang aman. Nah, ketika dia sudah selesai, biasanya kan kalau normal tuh sekitar 10 menit itu sudah selesai atau 15 menit itu selesai. Kemudian baru kita mulai nanya, kita validasi dulu nih. Kamu tadi marah ya karena ini ya. Jadi kita ajarkan dia juga mengenali emosinya. Jadi dia tahu dia marah karena apa. Jadi nanti biar dia tahu penyebab dia marah apa, terus dia bisa problem solving nih dengan kondisi yang membuat dia marah. Jadi kita ajarkan, kemudian kita ajak diskusi dengan dia. Jadi kita beritahu kamu marah karena ini, mama bisa memahami yang kamu rasakan membuat kesal, mungkin itu boleh disampaikan dengan anak. Jadi kita lebih mencoba melihat dari sisi dia. Jadi kadang-kadang anak-anak kan namanya capek, misalkan ya kadang orang tua bawa anak pergi semalaman, capek. Orang tua kamu udah diajak jalan kok marah sih? Anak kan capek ya, dia kan belum ngerti cara mengatasi emosinya. Nah mungkin kita ajarkan seperti itu biar besok-besok si anak juga lebih pelan-pelan, lebih enak, lebih mengetahui kondisinya seperti apa, dan orang tua yang pasti jangan panik sih. Dan jangan kadang-kadang ada orang tua nengok anak tantrum tuh makin dihukum ya, karena makin jadi si tantrumnya. Benar. Jadi dokter tadi kan dokter bilang bagusnya kita ya anak mungkin juga bingung ya kenapa saya harus begini, saya harus marah. Jadi kita sebagai orang tua yang memberitahukan bahwa emosi-emosi ini sebenarnya normal gitu ya. Kemudian tadi dokter bilang kita tadi bicara dari sisi anaknya nih, dari sisi orang tuanya nih dokter. Jadi kan orang tua kadang-kadang panik tadi pasti. Kemudian apalagi kalau di tengah orang ramai nih dokter, lagi pesta, lagi di mall, mungkin jalan-jalan gitu ya. Kemudian ada juga yang sampai menghukum anaknya atau belum apa-apa udah bilang diem nggak kayak gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya kita nih dari orang tua, gimana tips kita supaya nggak emosi atau panik gitu menghadapi anak tantrum? Nah, seperti tadi itu juga orang tua perlu memahami kenapa sih si anak tantrum ini. Jadi kita mencoba melihat sisi si anak. Kita mencoba memahami si anak biar kita lebih tenang. Oh, anakku memang belum waktunya ya, dia belum bisa kendalikan diri ya. Nah, memang kadang-kadang lingkungan sekitar itu membuat kita kayak gak nyaman. Nanti diliatin orang, dia nangis, dia marah. Bener, takut ngeganggu orang misalnya dok ya. Kadang-kadang kita nggak perlu dengarkan apa yang orang bayangkan tentang anak kita yang dia lagi tantrum, yang pasti kita usahakan tetap aman ya. Kan orang suka, iya anaknya kok dibiarin sih. Iya benar. Nanti ketika dia tenang baru kita sampaikan sama si anak. Kalau menurut kamu boleh marah. Tapi seperti itu apakah baik misalkan ya. Kalau kamu diliatin tuh gimana? Kamu malu nggak dilihat seperti itu? Dia kan sebenarnya sudah mulai bisa ya, walaupun belum sempurna. Tapi dia mulai,
Iya aku malu, iya bukan mama yang malu. Jadi ditanamkan yang malu dia bukan Bukan kita. kita. Kamu yang malu diliatin orang seperti itu. Jadi gimana tuh? Oke. Iya aku nggak mau mama. Kadang-kadang anak-anak bisa kok. Aku pengen nggak pengen marah tapi aku Heeh. nggak bisa kendalikan. Nah Iya iya mungkin iya. boleh berikan ruang dia atau mungkin misalkan di keramaian mungkin boleh digeser, dibawa dulu ke pinggir atau Mhm. apa. Nanti tanya kamu udah tenang? Belum? Mhm. Ya udah. Nanti kalau udah tenang dia bisa kok. Karena kalau dari awal yang ada kita panik makin Iya. marah, dia akan makin menjadi-jadi sebenarnya makin akan pecah sebenarnya. Iya, perjalanan kita pun jadinya, jadi tidak menyenangkan gitu dokter ya, kalau Mhm, kita lagi di tengah keramaian nih dokter. mhm, Jadi, kan tadi kadang-kadang kan anak juga memahami, "Aku juga nggak mau gitu mama," gitu ya. mhm, Apa yang kita ajarkan pada anak kita nih dokter? mhm, Misalnya nih, kalau kamu marah, kamu baiknya begini gitu, ada nggak Dok ya, yang harus mhm. bisa kita sampaikan gitu? Jadi memang biasanya kita boleh sampaikan sih kalau dia kan tahu tuh sebenarnya aku nggak pengen marah Mhm, bentak-bentak. mhm mhm, Kalau kamu tapi kadang-kadang maaf saya tiba-tiba teringat nih, mhm, kadang-kadang orang tua lupa iya. ternyata orang tua di rumah juga begitu sama si Nah, anak. Nah, iya iya. jadi memang pertama itu dari kita dulu. Nah, dari Mhm. kita yang kita bisa mengendalikan emosi baru si anak. Nah, nanti si anak kita Ah, ajarkan, kamu boleh kok marah, oke. tapi kamu nggak boleh bentak, misalkan berkata kasar, Atau memukul, melempar nggak boleh. barang misalnya ya? Nanti ketika misalkan kamu lempar barang mainan kesayangan kamu, ketika Mhm. kamu rusak bagaimana? Kan mainan kamu yang rusak, yang rugi Ah, siapa? Mungkin boleh sebenarnya mereka bisa sih iya iya iya. usia-usia 4 tahun diajar seperti itu bisa, walaupun dia masih, apa namanya, masih kayak kadang-kadang kayak sepatah-sepatah gitu Iya, ya. Jadi bener kita yang bener. memancing pemikirannya dia tuh bisa, "Nanti kalau mainan kamu rusak gimana?" Iya. Sedih, nggak bisa main lagi, gimana Heeh. dong? Jadi menurut kamu gimana? Iya aku nggak boleh marah kayak gitu Ma. Ya, jadi Nah, biar dia mulai memahami seperti apa. Jadi memang ya dia butuh waktu juga kan belajar dan memang ini bukan pekerjaan 1 2 hari iya yang bener kadang banget. orang tua pengen 2 hari Langsung kelar ya anaknya bisa. anaknya langsung nggak tantrum lagi gitu dokter ya. Mhm, Tapi, malah tantrum ini bisa jadi cara, kita mengajarkan anak kita cara mengelola emosi, perasaan gitu mhm, dokter ya. Tadi dokter juga menarik nih, mengatakan bahwa, kita orang tua di rumah mhm, juga harus menjadikan contoh juga. Jadi mhm. seberapa besar, seberapa jauh faktor lingkungan nih, seperti gaya didik, kemudian, pengasuh, lingkungan sekitar tuh berpengaruh pada kejadian tantrum pada anak nih, Dok? Nah, salah satu biasanya, selain kita lihat tadi usia ya, kita juga sebenarnya memang, sebaiknya melihat pola pengasuhan yang ada di rumah. Mhm Jadi mhm. biasanya pola pengasuhan yang kurang disiplin atau yang disiplinnya tuh nggak konsisten, Oke, nah nggak itu heeh. sebenarnya akan mengajarkan anak tuh kadang-kadang akan memperkuat perilaku tantrum ini. Mmm, Misalkan nih, si anak, "Mama aku mau makan es krim." oke. "Nggak boleh kamu lagi flu." Heeh, Misalkan iya ya, terus iya. dia nangis, marah, guling-guling, akhirnya ibu kasih, "Udah deh, Kita yang penting kasih. dia diem." Iya. Akhirnya si anak apa? Anak belajar, "Supaya aku Oh, mendapatkan sesuatu, aku harus marah harus dan berguling." mhm mhm. Akhirnya ya semakin tantrum. Jadi Iya memang iya. dia biasanya memang di awal tuh nggak gampang sih. Iya, bener bener Di bener. awal, apa namanya, kita harus konsisten mendengarkan Heeh. tangisannya dia, itu Iya. memang nggak gampang. Iya iya, bener. Makanya terkadang kita, mencoba menyampaikan juga dengan orang tua, tapi kita Mhm, kadang-kadang juga harus lihat nih, jangan-jangan ibunya sendiri juga punya masalah yang masalah. akhirnya anak memodeling cara marah Si itu sehingga jadi dari tantrum. mamanya juga ya. Iya, itu salah Belum satunya. belum lagi Dok misalnya lain ibu lain bapak ya, Iya, maksudnya, ayahnya ngizinin nih misalnya ibunya enggak. boleh, beda lagi sama mamanya itu juga pengaruh ya dokter ya? Iya, karena, ketidakkonsistenan itu akan membuat anak itu bingung. Dan Oke. dia juga belajar, supaya dapat aku minta sama ini aja, jangan Ah, sama itu. Atau aku nanti merengek aja depan ayah, pasti oke. nanti ayah, "Udah lama kasih aja." Anak Iya. itu belajar walaupun nggak kayak kita bisa menyimpulkan ya, tapi dia bisa Heeh. belajar sendiri sebenarnya. Iya, karena emang kan anak itu proses dia belajar dari langsung tontonan, apa yang dia dengar dokter ya. Mhm, Oke dokter menarik sekali, apa ya, ilmu baru untuk saya juga seorang ibu, untuk apa ya, anak-anak balita lah berarti ya Dok ya, yang paling sering nih mengalami tantrum. Jadi dokter sebagai pesan terakhir nih dokter, jika mhm, orang tua menghadapi tantangan dalam mengelola apa ya, tantrumnya si anak, mhm, tadi dokter bilang ada tanda-tanda yang mhm. perlu kalau sudah begini, berarti perlu. Ini perlunya itu bagaimana dan kapan? Kapan dan kemana? Oke dokter, kita bisa membawa anak kita kalau Mhm. Jadi biasanya kalau tadi tantrum yang sudah
kalau kita sampaikan tidak sesuai perkembangan itu kan Oke. pasti akan mengganggu. Dan kemudian juga tantrum tadi kan bisa disebabkan oleh yang faktor psikososial yang biologis misalkan. Contohnya pada anak-anak gangguan neurodevelopmental, pada anak autis, anak ADHD, anak disabilitas intelektual. Nah itu sebaiknya sudah mendapatkan bantuan dari tenaga profesional. Dari awal ya Dok ya. Bisa dari psikiater anak, psikolog. Jadi nanti dibantu. Nah, jadi memang nanti ada tata laksananya terhadap perilaku ini. Karena biasanya apalagi dengan yang faktor biologis tadi ya. Oke, Itu benar. faktor biologis yang kita lihat dari sisi psikiatriknya, Iya, belum benar. yang non psikiatriknya. Jadi misalkan ada keterbatasan fisik, nah itu kan akan membuat dia juga lebih tantrum. Nah, kalau ada kondisi biologis seperti itu sebaiknya ditanganin lebih awal. Karena itu butuh penanganan lebih lanjut. Jadi biasanya ketika kondisi biologisnya mulai teratasi, itu juga tantrumnya juga mulai teratasi. Jadi pada kondisi-kondisi seperti itu sebaiknya mendapatkan tata laksana. Nah, jadi kadang-kadang ada yang psikiater membantu dalam pengobatan, nanti ada juga kadang-kadang dari bagian psikolog dalam terapi perilaku, atau juga kadang-kadang ada yang kalau yang gangguan neurodevelopmental tadi kadang-kadang ada bantuan juga dari rehabilitasi medik. Iya, oh iya benar. Jadi memang kalau anak-anak dengan yang faktor utama itu biologi, dia memang lebih kompleks ya penanganannya dokter ya. Jadi kalau highlightnya tadi seperti yang dokter sampaikan, usia, kemudian waktu yang tidak wajar tadi, itu bisa sekedar konsul untuk hal yang dari tantrum aja bisa ya dok ya? Bisa, jadi nanti mungkin dengan psikiaternya atau psikolognya mungkin boleh dipertimbangkan untuk mungkin ada terapi perilaku. Jadi tuh biasanya nanti kita minta tuh orang tua mencatat seperti apa kondisinya. Jadi nanti kita sama-sama membuat targetnya seperti apa. Jadi biar perilaku itu berkurang maksud saya. Dan yang diharapkan ya tidak muncul lagi ya dokter ya. Oke dokter, terima kasih banyak. Saya rasa pasti sangat bermanfaat sekali bagi ibu-ibu dan orang tua juga. Mungkin kita di lain kesempatan saya nih pengen bahas lagi masalah anak lagi nih dokter ya. Baik. Oke, terima kasih banyak dokter atas sharing-sharingnya tentang terkait pendidikan anak nih dan perkembangan anak juga. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk yang dengerin. Saya yakinnya pasti banyak sekali manfaatnya. Oke, mungkin bisa dok kita bagikan medsos dokter, Instagram atau apa, mungkin bisa di follow sama yang mau lebih tahu lebih banyak nih gitu. Silahkan dok. Baik, terima kasih. Nanti mungkin boleh follow di Instagram saya nazli_@mn. Oke, jadi mungkin bisa dapat info lagi, dokter mungkin ada sharing-sharing juga di medsosnya gitu ya. Jadi mungkin sekian untuk episode kali ini. Ingat, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.